Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam My Room. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dalam acara ini. Singkirkan yang lain, mari kita fokus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami diberi kesempatan untuk sama-sama boleh masuk dalam saat penyembahan. Tuhan Yesus, Kau memberkati, Kau mengurapi setiap kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita terus meninggikan nama Tuhan Yesus, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau.
Kami tinggikan Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus jamah hati kami. Kuatkan ya Tuhan. Beri kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kekuatan kepada kami semua Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Allah Roh Kudus jamah hati kami, jamah hidup kami. Bapa, Kau jamah kami Tuhan. Leshakarapata kuriamaralata karapata karapapata. Yeralama syakaralama yarapata karalamata. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Resa kuria pataka ratataka. Lekarapataka yaralama syek. Yerata kurupa paralamataka. Lekaralama syekaralama yaralapa. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Korban Tuhan Yesus di kayu salib menolong setiap kami, membebaskan dari dosa. Oh Tuhan, memulihkan hidup kami. Kalau malam ini Tuhan, kalau hari ini kami Tuhan, oh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hidup yang hancur. Jamahan Tuhan menolong, jamahan Tuhan menguatkan kami, jamahan Tuhan menyembuhkan kami. Oh jamahan Tuhan memulihkan aspek, segenap aspek hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu Yesus. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ini ekspresi hati kami Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan. Kami mohon Tuhan menjamah hati kami. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah hati kami, jamah hidup kami.
Biar kami yang mengikuti acara ini Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kami Tuhan dipulihkan. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau menjamah kami dalam kesendirian kami. Di ruangan di mana kami berada saat ini Tuhan. Di kamar kos, di ruang tamu kami. Tuhan dalam perjalanan bahkan. Kuasa Tuhan bekerja saat ini. Kuasa Tuhan menjamah hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kudus kekal selamanya. Dalam nama Yesus, berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya my room ya, sederhananya adalah di ruangan saya sendirian sama Tuhan ya. Bahasa yang lain, acara ini adalah mendorong kita, mengajak kita untuk bersaat teduh. Ya, saat teduh ya. Mungkin kita pernah dengar istilah dalam kehidupan, biasanya nih kalau saya lihat cewek-cewek gitu ya, ibu-ibu memakai istilah me time ya. Apa yang dikerjakan ketika me time ya. Ada yang pergi ke salon ya, ada yang pergi belanja sendirian, ada yang ke tempat kopi ya. Lalu mereka menikmati itu sendirian ya. Me time saudara. Hari ini kita juga akan merenungkan sedikit kata me time ini ya. Dua kata me time ini artinya waktu sendirian saya bersama dengan Tuhan. Waktu saya sendirian apa sih yang kita kerjakan? Secara umum yang tadi bisa dikerjakan ya. Orang pergi ke tempat-tempat itu lalu mereka melakukan aktivitas secara sendirian. Nah, mari saya akan buka di dalam Yesaya pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Jadi seruan atau perkataan ini untuk orang yang mencari Tuhan ya. Orang yang mengejar apa yang benar. Ayat 2 dikatakan, Yesaya 51 ayat 2, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita ingat ribuan tahun yang lalu ketika Bapak Abram namanya, dia hidup di daerah namanya Ur Kasdim. Ayat ini menjelaskan dari sisi Tuhan ya. Kita sering mendengar khotbah atau renungan dari Kejadian pasal 12 bagaimana Tuhan manggil Abram lalu Abram pergi. Nah, dari sisi Tuhan gimana nih? Dikatakan di sana ayat yang kedua, pandanglah Abraham ya bapa leluhurmu ketika ia seorang diri. Nah, jadi dari sisi Tuhan ya saya melihat di sini ketika Abram seorang diri. Langsung saya bawa ke kehidupan saya dan kita semua. Ketika kita juga seorang diri. Saya melihat di situ bagaimana Tuhan itu lebih mudah untuk berbicara kepada kita dan kita bisa mendengar. Tentu kalau buat Tuhan bicara pada 1 orang atau 1000 orang atau 1.000.000 orang sama mudahnya. Tapi buat manusianya, buat kitanya, kalau di kerumunan orang kita akan lebih sulit untuk mendengar. Ya. Tuhan menghampiri Abraham, faktanya ketika Abraham seorang diri. Tuhan berkata ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Ya. Aku memberkati dia. Aku memperbanyak dia. Nah, bagaimana saya dan saudara menggunakan me time kita? Ya,
Bagaimana kita menggunakan waktu kita yang sendirian. Tentu sekali lagi ya teman-teman, Anda boleh pergi ke salon, ke kafe atau kemanapun ya. Yang penting tidak membahayakan hidup Anda. Nah, secara rohani hari ini kita juga sedikit belajar. Rupanya dari sisi Tuhan ketika ada orang-orang yang sedang sendirian, Tuhan itu lebih gampang untuk menjumpai orang itu dan kemudian memanggil, memberkati, dan memperbanyak. Ya, artinya Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan janjinya, Tuhan berikan blessing-Nya, berkat-Nya kepada orang tersebut. Jadi mari dalam suasana sekarang, pandemi mungkin sudah mulai turun, mulai melandai, ya. Kita sudah bisa beraktivitas juga bersama-sama dengan orang lain dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, ya, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi mari tetap gunakan waktu kita untuk me time bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin ada yang pikir gini, Pak Rudi mah pendeta ngomongnya gitu terus. No, bukan itu. Ya, saya menggunakan waktu-waktu saya bersama dengan Tuhan. Kenapa sih? Nah, sekarang saya balik dari sisi kita, supaya kita ini lebih gampang dengar suara Tuhan. Karena ketika kita sendirian tadi, Tuhan datangin Abram, dan saya percaya Tuhan datangi juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tuhan juga akan datangi kita. Ya, Tuhan akan datangi kita. Jadi ketika saya sendirian, saya lebih gampang dengar suara Tuhan dibanding di tengah kerumunan orang, kerumunan massa. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk itu, tapi saya katakan lebih mudah kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saudara ingat juga ketika kita sendirian, kita memuji Tuhan, kita mungkin angkat tangan dengan bebas. Mungkin ada yang sampai pengen tersungkur lalu berlutut atau tiarap gitu sendirian. Kita di dalam me time, ya, waktu bersama Tuhan sendirian, bisa lebih ngerasain hadirat Tuhan lebih. Coba deh, ya, yang rame-rame kadang-kadang kita jaim nih, ya. Misalnya saya ada Rama mau angkat tangan sedikit aja rasanya, aduh gimana ya. Tapi kalau kita lagi sendirian, kita akan angkat tangan, kita akan loncat, kita bisa lebih merasakan hadirat Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, ketika me time sama Tuhan, saya ini juga bisa ngomong ke diri saya sendiri, self talk, ya. Saya sambil me time, saya bisa ngomong iya ya. Tadi saya ngomong sama si A itu keliru. Tadi saya ngomong sama si B itu tepat, pas, ya. Tadi saya mengambil keputusan kayaknya salah deh. Coba, nanti saya evaluasi lagi dan saya akan koreksi bila mana itu memungkinkan. Nah, ketika kita sendirian, saudara, teman-teman, kita bisa ngomong sama diri kita sendiri. Ya, jadi hari ini pelajarannya adalah sederhana sekali, saya share gitu ya, bahwa kita perlu me time bersama Tuhan di dalam my room, ya, di tempat kita masing-masing, pada kesempatan masing-masing. Ayo sendirikan hidup kita bersama Tuhan, dan saya percaya ada blessing, ada berkat yang Tuhan akan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, kami rindu terus ada di dalam hadirat Tuhan, bahkan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan melalui kesempatan ini kami belajar untuk memiliki me time, waktu berduaan bersama dengan Tuhan, di mana kami sendirian bersama Tuhan, di rumah, dimanapun kami berada. Kami tidak merasa kesepian, tapi justru kami merasakan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap yang sudah mendengarkan, mengikuti acara ini Bapa. Pulihkan hidup kami, jamah setiap kami, dalam nama Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal,
Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa di My Room berikutnya.